Saya mau katakan bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Kita diberkati oleh Bapa Yesua bukan karena kita baik, tapi karena Dia sungguh baik. Amin. Ketika kita paham, kita diberkati bukan karena kebaikan kita, tapi karena kebaikan Bapa Yesua, saudara akan makin cinta Dia. Amin. Saudara akan semakin mengasihi Dia. Amin. Itulah anugerah kemurahan yang tidak layak sebetulnya untuk Bapak Ibu kita alami. But it's only by His grace. Ya. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Bisa dibantu slide-nya? 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Siapa di antara Bapak Ibu yang hari-hari terakhir ini penuh dengan ketakutan, kecemasan, anxiety, ketakutan? Tadi disampaikan oleh siapa tadi, WL, terus siapa tadi baru memasuki bulan ketiga di tahun 2026 ini. Saya yakin kita sudah banyak diperhadapkan dengan tantangan-tantangan. Tapi satu hal saya mau sampaikan, dia memang tidak bisa dilihat oleh mata jasmani kita. Tetapi bukan berarti dia tidak ada. Dia ada. Amin. Bahkan dia melebihi kedekatan. Yes. Ya, ini rohnya ada di dalam saudara dan saya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, mari kita baca. Oke, 2, 3. Serahkanlah segala sebab Dia yang serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tadi kalau nggak salah saya dengar diucap satu ayat dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Saya mau tanya nih, masuki 3 bulan ini, yang pasti semualah khawatir, cemas. Ya, bukan hanya level jemaat, saya percaya kita sebagai hamba Tuhan pun bukan tidak ada masalah. Yang jujur, tahun-tahun ini baru masuk 3 bulan, sudah penuh kecemasan, kekhawatiran angkat tangan sudah. Haleluya. Halo? Iya, yang lain malu mungkin mengangkat tangan, saya juga angkat tangan, saudara. Ya kan Bapak Ibu? Ya, Tuhan senang kalau kita itu apa adanya. Ya, bukan Tuhan mau lihat adanya apa sih, enggak. Tuhan lihat apa adanya kita, yaitu sikap hati kita. Saudara percaya bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rumpanya. Saudara diciptakan bukannya tanpa tujuan. Amin. Harga pembayaran saudara itu darah Yesus, saudara. Jadi nilai saudara dan saya sangat-sangat mahal. Kalau orang Kristen nggak paham ini, akhirnya hidupnya penuh dengan ketakutan. Saudara dan saya begitu mulia. Amin. Katakan amin dong, saudara. Amin. Saudara melebihi ciptaan lainnya. Yes. Kita percaya bahwa saudara dan saya di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. You are very special. Yes. There is no one just like you. Amin. Amin, saudara. Gak ada yang seperti saudara. Katakan amin dong, saudara. Thank you, Lord. Nah, saya mau bertanya, saudara. Hewan-hewan pun yang Tuhan ciptakan itu ada tujuannya. Nah, saya mau bertanya, saudara. Tiap saudara bangun pagi, yang saudara dengar apa, saudara? Di depan rumah saudara, yaitu kicauan burung. Apakah Anda paham tujuan dari Tuhan menciptakan burung-burung di udara? 1-2 orang bisa menjawab tegas. Ada yang tahu? Sedang burung di udara diberikan makan. Diberi makan apa? Lodi.
babi rica, begitu. Semua. Sedap. Ada lagi yang mau jawab, apakah ada tujuannya Tuhan menciptakan burung-burung di udara? Mengingatkan Tuhan. Apa, Pak? Mengingatkan Tuhan. Mengingatkan. Kita ciptaan gitu, Pak. Ciptaan yang mulia. Ini ada cerita, saudara. Suatu hari bertengkar di atas sebatang pohon 2 ekor burung. Ya, ada 2 ekor burung ada di satu pohon. Lalu dia memperhatikan itu Pak Lodi Inkiriwang lagi berjalan. Dia memperhatikan saya sedang melewati 2 burung itu. Lalu dia memperhatikan burung 2 itu, memperhatikan banyak orang-orang Kristen yang sedang lalu lalang berjalan. Ada yang mukanya masem, ada yang muka cemberut. Jadi sambil memandang, saudara dan saya, memandang wajah-wajah orang yang sedang lewat di hadapan 2 burung itu, seekor burung bertanya pada temannya yang di sampingnya. Ini kebetulan burungnya dari Tondano. Oh, ini dua. Jadi burung yang satu bertanya, coba ngana lihat tuh padorang. Kya maso? Iyo napa lihat itu lo di Inkiriwa. Ngana lihat itu dan itu yuk. Siapa lagi sini? Saya nggak ada yang kenal lagi nih saudara. Coba ngoni, ngana lihat itu Dora. Yang berjalan di depan torang. Ya. Jadi satu ekor ini, si burung satu ini bertanya dengan temannya. Coba ngana lihat kenapa mukanya cemberut. Mukanya nggak ada damai, nggak ada sukacita, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan. Burung yang lain temannya menjawab seperti ini. Oh, mungkin mereka tidak memiliki Bapa surgawi seperti orang. Nampak kan? Nampak kan? Cocok. Jadi tujuan Tuhan menciptakan burung-burung di udara, exactly tadi Bapak bilang, untuk mengingatkan saudara dan saya, kalau kita punya Bapa Yesua yang sungguh baik. Amin. Yes. Orang 2 heran. Bangun pagi lihat orang pemuka cemberut semua. Mengeluh. Tapi mereka di pagi berkicau. Makanya teman bertanya, coba lihat muka mereka. Coba lihat muka mereka stres. Oh. Temannya bilang, oh, karena orang nggak tahu. Mereka nggak tahu kalau orang 2 punya Bapa yang luar biasa. Amin. Amin. Haleluya. Setiap pagi, seharusnya tadi saya diundang nyanyi Pak Lodi Pusyana. Kita Pak Gubirman kok di Lipo Karawaci. Sorry. Setiap pagi berkicau tuh burung-burung pipit di teras depan rumah saya. Saya hanya mendengar, saya merenung, oh Tuhan luar biasa. Yesus mengajarkan di dalam Bible di sini, saudara. Matius 10 ayat 29. Apa yang dikatakan Yesus? Coba lihat. Matius 10 ayat 29. Yesus berkata, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Lalu Lukas 12 ayat 6. Yesus berkata, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? 5 ekor cuma 2 duit. Jadi kalau saudara melakukan perhitungan, kita akan menyadari bahwa burung-burung pipit ini sangat murah harganya. Sehingga siapapun dapat membelinya 4 ekor untuk 2 duit, Anda mendapatkan seekor secara free, secara gratis. Kenapa? Yesus mengajarkan murid-muridnya. Dia ambil satu hewan yang mungkin yang nggak kita pandang setiap
saat. Karena di Israel itu banyak burung-burung pipit, saudara. Matius 10 ayat 29 tadi katakan burung-burung pipit adalah makhluk yang umum yang sering nampak di Israel. Tetapi bahkan tidak seekor pun dari burung-burung yang sangat murah itu jatuh ke tanah tanpa sepengetahuan Bapa Yesua. Amin. Yes. Tapi yang luar biasa, sudah. Lukas 12 ayat 6. Kita baca Lukas 12 ayat. Lukas 12 ayat 6. 2, 3. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian. Tidak seekor pun daripadanya. Saya percaya burung pipit gak ada yang stres. Tapi saudara dan saya mungkin sering stres. Gak ada burung pipit mau pikir, aduh besok orang makan apa. Gak ada. Betul atau benar? Betul benar. Gak ada tuh burung pipit pusing-pusing. Aduh kita pe pusat. Semua habis ini. Mau mikirin bulan depan. Gak ada burung pipit pusing ketika listrik di depan bunyi-bunyi. Nut. Bayar kos. Kalau burung pipit bisa nyanyi. Ku tahu Bapa melihat ragu. Ya Bang. Kalau saudara menyanyi, tuh 2 ekor burung pipit, cuma nato poni. Tahu nato? Apa nato? No action only. Poni menyanyi, ku tahu Bapak peliharaku, marmu kangen stres. Burung-burung di langit yang tidak penabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lambung, namun diberikan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung? Yes. Amin. Biasanya tanggal muda, ibu-ibu itu ke hypermart, belanja bulanan, stok bulanan. Salah nggak? Nggak salah juga. Ke Alfamart, ke Indomart, apalagi. Ada burung di udara itu, stok makanan untuk bulanan. Aduh. Waktu saya Tuhan ajari seperti ini, saya bilang, enggak. Tuhan ajari saya setiap hari untuk mengingat aku punya Bapa yang baik. Awalnya saudara, itu di teras saya itu kalau pagi-pagi saudara, banyak burung itu ngotori mobil saya, saudara. DP Pup. Tahu tuh DP Pup? Aduh. Ada kan pergi. Tapi satu kali waktu saya sedang baca bagian firman, mulai datang tuh burung-burung di depan teras rumah saya. Ada suara yang menegur, jangan usir Pak Dora. Coba ngana belajar. Lihat Pak Dora. Double dia muka stres. Jadi kalau so pusing tuh kepala. So pusing tuh kepala. So cek ke banking dan saldo, aduh tinggal sedikit. Jangan stres. Bersiul kalau di. Aduh, paling bayar kos. So pusing mau bayar kos. Stres. Jadi kalau burung-burung basuit, orang basuit. Ikut. Dia punya frekuensinya. Bakuku. Haleluya. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Saudara dan saya jauh melebihi burung-burung di udara. Apakah darah Yesua
dicurahkan untuk burung-burung di udara. Oh. Minum. Kurang, apa lagi? Boleh tahu yang Manado kalau angkat tangan? Oh, enggak. Tadi bahasa Manado banyak nggak mengerti lagi. Aduh. Manado, Manado. Ya toh, kasihan orang brother ini dari mana nih? Ya, ya kan saudara? Jadi Yesus katakan, bukankah saudara dan saya jauh melebihi burung-burung di udara? Amin. Yes. Kalau kita khawatir cemas, malu orang deh. Oleh sebab itu Yesua tadi katakan, jangan kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Masalah makanan dia pusing tukang pala. Selama saya hidup gak pernah saya yakin Anda makan batu. Kecuali itu batu diisi di beras kalau dimasang. Kamu gak ada babi rica, soprena pun ada Indomie seleraku. Yes. Sama suka Indomie dan telur, Anda tangan saudara. Luar biasa. Ternyata sama tuh orang frekuensinya sama ya. Murah meriah. Murah sama dia. Ya kan saudara? Aduh. Saya kalau pelayanan ke Belanda itu saya selalu bawa Indomie. Iya. Apa itu? Yang ada mangkoknya apa yang tinggal buka di sini. Mie pop. Aduh, kalau saudara yang pernah ke Eropa, ke Belanda, oh dodo. Apalagi kalau winter, saudara. Saya tinggal di apartemen teman saya. Ya kan, saudara? Orang bangun tuh jam 11, jam 12. Ya kan? Kamu bangun pagi on bay, tahu nggak on bay? Holland Spreken, smoke hall. Tahu smoke hall? Iya. Breakfast, sarapan. Smokol. Mana coba Pastor Denny? Ya, di bahasa Tendu deh. Turun on bed. Astaga, tiap hari makanannya bro terus. Bro, sukses. Kita ini orang Indonesia, apalagi orang Manado, jam 11, jam 12 makan roti. Mana tahan? Mana tuh yang itu? Usianya saya kalau sama istri pagi-pagi habis antar kecil langsung Permata ada rumah makan Manado di sana. Oh iya. Kombaki nasi kuning, bubur Manado, panada. Di Belanda so jam 12 dikasih roti. Kong baru makan nasinya, kalau malam itu ada ibadah sudah. Oh dodo Nah kalau orang datang, ya beberapa teman datang ke Indonesia, ya bangun pagi, yang disiapin nasi uduk, apalagi bubur ayam. Mereka lihat ini apa ini? Nasi uduk, ya. Ada yang bilang pas coba itu makan nasi, dia bilang, siapa di nasi bagaram? Nah nasi uduk kan rasanya gimana? Ya, buat kita orang Indonesia ke Eropa, ke Belanda, dikasih roti jam 12 siang, sanggup gak? Yang sanggup angkat tangan. Mereka datang ke Indonesia, kita kasih nasi kuning, apalagi nasi uduk, bubur ayam. Dia gak mau. Dia cari apa? Bro. Muka bro. Beda culture. Ya kan? Tapi saya tahu burung-burung di udara tidak pernah kelaparan. Amin. Tidak pernah pusing. Besok mau pakai apa? Tidak pikir, tidak ada doi. Kak. Oleh sebab itu Yesus katakan tadi jelas. Saudara dan saya jauh melebihi burung-burung itu. Amin.
Bapak aja pelihara burung di udara, masa kita tidak dipelihara Tuhan? Amin. Kenapa banyak orang Kristen yang rasanya kok tidak benar-benar menikmati kemurahan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa? Itu tadi di ayat yang pertama, Petrus bilang hamba, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Yang menjadi penghalang berkat dari Bapa adalah ketakutan, adalah kekhawatiran kita. Yes. Saat muncul pikiran-pikiran yang liar, pikiran negatif, perasaan emosi yang negatif, saudara bisa confess, katakan, saya tolak ketakutan, saya tolak kekhawatiran. Saya lebih berharga daripada burung-burung di udara. Amin. Haleluya. Kekhawatiran ini yang menghalangi. Bukannya Bapa tidak mau memberkati saudara dan saya. Dia rindu untuk memberkati saudara. Amin. Tapi kekhawatiran itu yang menjadi Penghalang. penghalang. Haleluya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Coba lihat 1 Petrus 5 ayat 7, ada sesuatu yang saya mau sampaikan sih. Tolong bantu saya, 1 Petrus 5 ayat 7 tadi. Perhatikan ayat ini. Perhatikan ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang Memelihara. lihat ayat berikutnya, ayat 8. Ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Ngapain? Berjalan keliling. Coba katakan, berjalan keliling. Sama seperti apa? Singa. Yang Dia berjalan keliling seperti singa mengaum-ngaum. Mencari apa? ditelan. Mencari orang yang dapat ditelannya. Satu kali saya baca ayat ini, ada rema yang Tuhan berikan kepada saya. Si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Perhatikan, mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya, kalau dikatakan mencari orang yang dapat ditelannya, berarti ada orang yang tidak dapat ditelan oleh iblis. Amin. Yes. Orang-orang yang tidak dapat ditelan oleh iblis. Kalau orang-orang itu tidak hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Amin. Kalau kita takut, kalau kita cemas, kalau kita, apalagi Bapak Ibu, Ragu-ragu. ragu, Anda dan saya ditelan. Yes. Sederhana ayat ini. Sangat. Tadi vokal grup dari utusan dari Pak James Riyadi dari Lipo Karawaci, lagunya luar biasa ya. Dari Lipo Karawaci, dari Pak James Riyadi ya. Ya. Besok-besok undang evangelis James Riyadi khotbah di sini. Mantap. Tadi saya katakan burung di udara tidak pernah stres. Saya jujur tadi diberkati oleh puji-pujian. Amin. Jadi lagunya apa tadi? Malaku Kalau cari damai, cari damai. banyak ku dapat dalam Ya. Jadi sudah tidak peduli seberapapun dekatnya keluarga saudara, mungkin saudara punya banyak teman-teman dekat yang saudara miliki. Tapi saat saudara dan saya melewati masa yang sulit pencobaan, jujur, tetap kita merasa saya kok sendiri. Tapi saya percaya di sini tidak ada yang seperti itu. Amin. Saudara punya banyak teman, banyak relasi, tapi pada saat Tuhan izinkan Anda harus melewati lembah kekelaman, tetap pada saat posisi itu engkau merasa
engkau sendiri. Tapi kalau engkau ingat Tuhan, engkau gak akan sendiri. Amin. Amin. Yes. Amin, saudara. Amin. Saudara bayangkan, Yesus itu berada dalam satu perahu dengan murid-muridnya. Satu kali itu perahu dihantam badai. Mereka mulai ketakutan. Semua berusaha mengeluarkan air yang sudah masuk ke perahu itu. Tapi mereka lihat, aduh, itu kita bebas lagi apa ini? Tasono. Apa yang dibilang oleh murid? Guru, kau tak peduli kita binasa. Kita seringkali seperti itu, Bapak. Saya udah doa. Maka saya bilang tadi, Tuhan nggak bisa dilihat oleh mata. Tapi bukan berarti Tuhan tidak ada. Dia ada. Yes. Thank you, Amen. Mereka berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Seringkali kita seperti itu, saudara. Banyak kisah-kisah di dalam Bible ini menuliskan. Padahal Yesus bersama dengan mereka. Maria dan Marta memberi kabar kepada Yesua. Yesua, orang yang kau kasihi. Siapa itu, saudara? Lazarus. Apa Yesus bilang? Nanti ya kita datang lihat tuh Lazarus. Anda coba jemaat di satu gereja, ada keluarga Anda yang sudah urgent masuk ruang ICU rumah sakit, Anda panggil gembala Anda, gembala Anda bilang, kita lagi healing dulu ke Singapura. Kalau saudara seperti Maria dan Marta, mereka mengharapkan Yesus segera melihat siapa, saudara? Lazarus. Bible menuliskan dia sengaja tunggu berapa hari? Berapa hari, Ibu? Kalau saudara jadi Maria dan Marta, pindah gereja gak kalau punya pendeta seperti itu? Jawab. Jujur, yang pindah gereja angkat tangan saudara. Kepahitan. Pastor Benny, itu gembala saya dulu gitu. Bukan cepat-cepat doain. Malah bapontar ke Singapura. Bible mengatakan Yesus sengaja. Betul nggak sengaja? Berapa sengajanya nunggunya berapa hari? So mau mati ini. Berapa tahun yang lalu waktu saya baca kisah itu, saya kalau baca Bible, saya ngobrol sama Tuhan. Bacaan kita Bible itu jangan seperti baca chat Facebook. Tuhan, maksudnya apa ya? Saya bilang, Tuhan, kok Tuhan sengaja sih? Kenapa harusnya? Kan dikatakan bahwa Maria, Marta, dan Lazarus itu mereka-mereka yang sangat dicintai, dikasih oleh Yesus. Harusnya engkau cepat datang loh. Tapi sengaja nunggu berapa? 4 hari. Tolong jawab saya. Apa sih sebenarnya yang ditunggu oleh Yesus? Halo. Mau tahu? Siapa yang mau tahu? Kenapa Yesus tunggu 4 hari entah segera datang? Yang mau tahu angkat tangan. Dengar. Yang Yesus tunggu. Si Lazarus jadi mayang dan bau. Ibu-ibu masih suka masukin babi rica yang selama 2 minggu, yang selalu bau di kulkas. Buka kulkas, tak cium itu aroma yang tidak sedap. Makanan apapun yang sudah kadaluarsa, yang sudah bau, dipanasin berulang-ulang atau buang. Sesuatu yang sudah tanda putih, yang sudah bau.
orang biasa kuat. Kadang-kala Tuhan bawa saudara dan saya di satu titik seperti Lazarus, ditunggu Nilo dibuat sampai bau-bau di badan, Amin. sampai jadi mayat. Amin. Bisa paham maksud saya? Ya. Saya kenali Tuhan saya seperti itu. Sampai benar-benar kau dead, benar-benar kau menyerah. Gak ada lagi yang kau andalkan. Amin. Bukankah kau selama ini, oh ada si bapak ini. Bukankah selama ini, fokus pikiranmu, oh ada si ibu ini, oh ada pengusaha ini. Stop. Manusia terbatas menolong. Tapi Allah nggak terbatas. Amin. Yes. Kadangkala saudara dalam satu titik, saudara dibuat jadi mayat dan bau busuk. Yes. Bagi manusia, dibuang di hadapan Tuhan. Justru ini yang aku suka. Amin. Benih, kalau nggak hancur, petani dia buat lubang ditaburin benih. Kalau benih itu bisa bicara, dia akan teriak, keluarkan saya dari tanah ini. Kenapa? Unsur-unsur zat yang ada di tanah itu memproses pecahnya benih itu. Sakit. Amin. Saya kalau mengalami titik seperti itu, saya udah nggak bisa ngomong sama. Saya nggak bisa doa. Saya cuma bergumam, kenapa takkalna sandara labo, kenapa sanda, udah nggak bisa ngomong. Tapi Bible mengatakan, Roh Kudus dalam kita turut membantu kita dalam doa dengan keluhan-keluhan yang tak terucap. Amin. Amin. Kalau Tuhan masih lihat, oh masih gagah kok tengok nih, nanti tunggu jauh. Ada waktu. Oh masih fasung kok nih. Paham maksud saya, quote unquote gagah dan pasung Ya. sampai benar-benar kau gak berdaya. Teriak di bawah kaki Tuhan. Di situ pertolongan Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Yes. Iblis berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelan. Berarti ada orang yang dapat ditelan. Jangan menjadi target si iblis. Amin. Apa kondisi saudara hari-hari ini? Apa situasi hidup saudara? Masalah finansial? Coba baca Roma 8 ayat 32. Saya mau Bapak Ibu pulang dari tempat ini dengan kesadaran. Roma 8 ayat 32. Roma 8 ayat 32. Perhatikan. Iya. Siapa itu? Bapaknya. Bapa yang tidak pernah menyayangkan anaknya siapa? Yesua. Tidak pernah menyayangkan, tidak pernah mempertahankan anaknya sendiri, tetapi yang, saya boleh tambahkan, yang sudah diserahkan bagi kita semua. 2026 tahun yang lalu. Muncul pertanyaan, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dia. Saya saat baca ayat, saya nangis. Tuhan, thank you Lord. Engkau gak pernah mempertahankan anak. Saya ini orang berdosa. Anda orang berdosa yang harusnya tempat Anda di neraka, kekekalan neraka. Tapi oleh anugerah pencurahan darahnya, kita sudah ditebus, diberikan hidup yang kekal. Amin. Amin. Yes. Hidup kekal. Masa sih selama kita hidup di dunia ini, Tuhan tidak akan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Bangun pagi muncul kekhawatiran, katakan, saya tolak khawatir.
Saya tolak ragu. Saya tolak kecemasan. Saya anak Bapa. Saya memanggil engkau, ya Aba, ya Bapa. Amin, saudara. Amin. Apa situasi saudara hari-hari? Saya mau beritahu. Bapa kita nggak pernah tidur. Amin. Yes. Kalau Bapa saja tertidur, kalau Tuhan saja tertidur 1 detik, habis itu Iran. Maksudnya habis kita. Sedetik aja dia tidur. Apa yang terjadi di dunia ini? Tapi dia nggak pernah tertidur. Amin. Amin. Yes. Bahkan dalam Mazmur 127, orang lagi tidur malam, Tuhan berkata, Amin. jangan lagi nggak bisa tidur malam karena banyak beban pikiran. Amin, saudara. Amin. Jangan lagi pikiran menghalangi engkau tidur nyenyak di malam hari. Mazmur katakan, aku memberkati engkau saat engkau tidur nyenyak. Kadang-kala kalau sudah banyak beban pikiran, nggak terasa jam 3, jam 4 di pikiran. Sering-sering tumpang tangan kepada saudara. Amin, saudara. Amin. Amin. Pujian tadi saya bersamamu Bapa. Kita nyanyi lagu itu ya, saudara. Saya mau saudara menyanyi pujian ini. Lihat posisi status Anda sebagai seorang anak. Kita perhatikan kita punya anak. Apalagi Bapak kita di sorga. Amin. Yes. Berapa banyak hari-hari terakhir ini yang saudara diperhadapkan salah tantangan yang mungkin membuat engkau khawatir, cemas. Jangan lihat keadaan saudara. Dengar, jangan lihat keadaan saudara, jangan lihat kondisi hidup saudara, tapi lihat kedudukan Anda, identitas Anda, bahwa saya adalah anak dan saya memanggil dia, ya Aba, ya Aba. Amin. Apa persoalan saudara hari-hari ini? Mungkin masalah finansial, sakit apapun. Dengan penuh kerendahan hati, saudara bisa angkat tangan kanan. Dan saudara bersekutu dengan dia. Haleluya. Urabatasha. Dia ada di tengah-tengah kita malam hari. Amin. Bapa Yesua yang baik. Yes. Urabasha. Kau bisa berkata, saya menolak kekhawatiran. Saya menolak kecemasan. Saya tidak mau menjadi target dari si iblis. Saya tidak mau ditelan oleh iblis karena saya khawatir, karena saya cemas. Haleluya.